Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safira Maulia. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang demokrasi Indonesia. Arti dan perkembangan demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government by people. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya atau kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Jimmy Asidik menyatakan bahwa dalam sistem partisipatori demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Dalam demokrasi, tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat, apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Dalam negara demokrasi, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Rakyat juga diberikan ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat serta mengambil kebijakan politik yang diwakilkan melalui wakilnya di parlemen. Henry B. Mayo memberikan pengertian mengenai demokrasi yang artinya sebagai berikut. Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik yang diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sejarah perkembangan demokrasi. Konsep awal semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara hukum di Yunani kuno antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu yaitu demokrasi langsung, yaitu seluruh warga harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara masih sangat sederhana, hanya berbentuk negara kota, city-state yang penduduknya hanya lebih kurang dari 300.000 jiwa. Selain itu, ketentuan demokrasi hanyalah berlaku bagi warga negara yang resmi, hanya sebagian dari seluruh penduduk. Gagasan demokrasi lenyap saat bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat. Masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan 600 sampai 1400 Masehi dicirikan oleh struktur sosial yang feodal. Kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan. Pada abad pertengahan lahir dokumen Magna Carta atau Piagam Besar, yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege yang bahwasanya sebagai imbalan ialah menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Ada dua prinsip dalam Magna Carta. Yang pertama yaitu kekuasaan raja harus dibatasi. Kedua, HAM lebih penting dibanding kedaulatan raja untuk bentuk demokrasi. Secara umum, para sarjana membedakan demokrasi ke dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi merujuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensial. Substantif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Periode pertama yaitu 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek
telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan demokrasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila, Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, tidak ada penyebutan kata demokrasi secara tersurat, tetapi nilai demokratis termuat dalam batang tubuh pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai demokrasi misalnya dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nilai demokrasi yang terkenal juga dapat dilihat dari pemilihan umum dalam pasal 22E Undang-Undang yang berdasarkan Luberjurdil serta pemilihan daerah secara demokratis. Unsur-unsur yang paling penting dalam sistem pemerintahan demokratis yaitu 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara, suatu sistem perwakilan, dan yang terakhir suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang 1945 yaitu MPR berada di kekuasaan paling atas, lalu dilanjutkan oleh MA, DPA, Presiden, DPR, dan BPK. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Undang-Undang Dasar ada di dalam kekuasaan tertinggi, lalu dilanjutkan oleh BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, dan seterusnya. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.